Ye Chen Update Bab 89-90. By Novel 62 Post A Comment. Bab 89. Ye Chen melihat panas di mata Yingqing, dan itu menarik. Kamu tampaknya sangat tertarik dengan hal ini. Yingqing menelan air liurnya dan berkata dengan sangat serius, Ye Chen, berapa banyak yang Anda miliki dari pil obat ini? Jika Anda menyerahkan obat ini ke negara, militer Huaxia bersedia. Ye Chen mendengus dan langsung menyela kata-kata pihak lain, serahkan. Ini barang saya, bukan peninggalan budaya, mengapa saya harus menyerahkannya? Jika kekuatan di belakang Anda benar-benar menginginkannya, pertama berikan apa yang Anda janjikan kepada saya. Selesai. Kalau begitu biarkan orang yang berhak berbicara di belakangmu datang dan berbicara langsung denganku. Setelah berbicara, Ye Chen berjalan menuju pintu di atap. Melihat punggung Ye Chen, Yingqing merasa sedikit tidak berdaya. Biarkan orang-orang di belakang Komando Jiwa Naga berbicara dengan Anda secara langsung? Apa napas besar? Pria besar itu dapat mengendalikan situasi di Cina dengan lambaian tangannya. Kualifikasi apa yang Anda miliki agar dia mengambil inisiatif untuk menemui Anda? Ye Chen ini benar-benar sombong. Ketika dia sampai di gerbang, Ye Chen memikirkan sesuatu lagi, dan tiba-tiba berhenti, matanya yang dingin keluar. Ingat, saya tidak ingin diawasi untuk kedua kalinya, jika saya mengetahuinya lain kali, saya tidak peduli. Jika kamu adalah Komando Jiwa Naga, tidak peduli seberapa penting kamu bagi Huaxia, kamu akan membunuh semuanya. Ancaman. Ancaman telanjang. Jika itu normal, Yingqing akan memulainya sejak lama. Tapi sekarang, dia hanya bisa tersenyum pahit di tempat. Bagaimana mungkin keluarga Ye di Jiangcheng melahirkan dewa seperti itu? Ye Chen kembali ke apartemen Dadu dan menemukan bahwa Xiao Sui dan San Yi telah kembali dan membeli banyak makanan ringan dan bahan-bahan. Dia memandang kedua gadis itu sambil tersenyum, dan berkata dengan terkejut, apakah kalian tidak makan makanan ringan? Apakah kamu tidak takut menjadi gemuk? Xiao Sui menatap Ye Chen dengan pandangan putih, dan memegang tangan San Yi dengan erat dan berkata, San Yi dan aku adalah tipe orang yang makan banyak tanpa menambah berat badan. Apakah kamu yakin? Ye Chen menemukan bahwa kedua gadis itu tampaknya telah membentuk semacam kamp pacar. Seharusnya yang disebut kesulitan melihat kebenaran. Tapi tidak apa-apa, Xiao Sui dulunya adalah presiden dan putri keluarga Xia. Hanya saja dia sedikit penasaran, apa yang akan terjadi pada dua wanita cantik tiada tara yang tidur bersama. Pada pukul 8 malam, seluruh kamar mandi ditempati oleh Xiao Sui dan San Yi. Dalam keputusasaan, Ye Chen hanya bisa kembali ke kamar untuk berlatih. Dalam beberapa hari terakhir, ketika dia punya waktu, dia akan pergi ke lantai atas Thomson Yipin untuk mandi obat, menyerap ki obat itu, dan seiring dengan kultivasi, kekuatannya telah meningkat banyak. Saya hanya tidak tahu apakah itu cukup untuk memindahkan apa yang ada di batu itu. Ye Chen sekali lagi mengeluarkan batu hitam yang diberikan ayahnya. Memegangnya di telapak tangannya, keajaiban ini terjadi, dan tidak ada rasa penolakan sama sekali, dia bahkan bisa dengan jelas merasakan kehancuran ratusan batu nisan ini. Apakah karena kekuatannya telah meningkat baru-baru ini? Ye Chen juga memperhatikan bahwa di tempat yang disebut kuburan reinkarnasi ini, sudah ada batu nisan yang menunjukkan sebaris teks. Sekte Tinju Saluo Yuntian. Menurut arti asli suara itu, selama kekuatannya mencapai ambang batas, dia bisa membangkitkan obsesi pria kuat. Sayang sekali itu hanya bisa diaktifkan sekali. Setelah satu waktu, batu nisan itu berubah menjadi pecahan, dan lelaki kuat itu juga melangkah ke jalur reinkarnasi, yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Ye Chen tidak mengerti bagaimana memotivasi, dan mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil, dalam keputusasaan, dia hanya bisa meletakkan batu hitam di tempatnya dan terus berlatih. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Ye Chen, giliranmu untuk mencuci, cepatlah, jika tidak akan ada air panas, mengapa kamu tidak membuka pintu dulu? Kamu tidak akan melakukan hal buruk di dalam, kan? Suara Xiao Sui datang. Ye Chen bangkit dan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, dia melihat Xiao Sui mengenakan piyama rendah hitam berdiri di pintu. Pada saat ini, rambut Xiao Sui basah, seperti wanita cantik yang sedang mandi. Piyama menutupi dengan baik pada jam 3, tetapi lubang di perut bagian bawah dan pangkal paha membuat orang membayangkan. Puncak dada menjulang tinggi dan mempesona. Poin kuncinya adalah kulit Xiao Sui sangat putih. Setelah mandi air panas, rasa kemerahan pada kulit putih terasa gatal. Bahkan memberikan dampak visual yang mendebarkan. Xiao Sui tidak ragu untuk melihat Ye Chen seperti ini, dan bahkan mengubah ekspresi dinginnya, ujung lidahnya melayang ringan di bibir merahnya, matanya yang indah dan ambigu berkedip,
dan dia meletakkan satu tangan di pahanya, dan berkata dengan lembut, apakah kamu merasakannya sekarang? Apakah tidak apa-apa bagiku untuk tinggal? Tentu saja, Ye Chen tidak akan dikalahkan oleh pencabulan lawan, dia melirik San Yi yang sedang memotong buah di dapur, dan berkata dengan lembut, aku pernah tidur sebelumnya, tetapi sebenarnya sama. Kamu, Xia Wosui memikirkan hari itu lagi, dan hanya ingin memarahi Ye Chen. San Yi sudah mengeluarkan piring buah. Ruosui, datang dan makan buahnya. Ayo. Xia Ruosui menggertakkan giginya. Hari-hari berikutnya pada dasarnya seperti ini, dan tidak buruk bagi keduanya untuk menemani mereka. Ye Chen kadang-kadang menelepon untuk menanyakan kemajuan Shen Haihua. Shen Haihua telah sepenuhnya mengendalikan grup King He, dan semua karyawan di sana telah ditukar. Dia bahkan memindahkan beberapa elit grup Beiming, jelas bersiap untuk memainkan pertandingan besar. Saat ini, dia sedang dalam proses mengubah nama kelompok operasi komersial, dan upacara pengguntingan pita kemungkinan akan diadakan lusa. Pada saat itu, orang-orang di seluruh Jiangcheng secara alami akan tahu bahwa grup Tiansheng telah kembali. Ye Chen sangat puas dengan efisiensi Shen Haihua, dan dia bahkan memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Namun, ada dua hal yang membuat Ye Chen cukup tidak puas. Hal pertama, Yingqing belum menghubungi dirinya sendiri sejak dia mengatakan dia akan melapor ke atasannya terakhir kali. Mungkinkah Kapten Komando Jiwa Naga melarikan diri? Adapun masalah kedua, waktu lelang harus hampir sama, mengapa Zhu Rende belum memberitahu dirinya sendiri? Bagaimanapun, kecepatan kultivasinya saat ini masih terlalu lambat, jadi dia sangat membutuhkan danding. Hanya memikirkan ini, Ye Chen memperhatikan bahwa bel pintu berdering, dan ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah Zhu Rende, yang berkeringat deras. Tuan Ye, akhirnya saya menemukan Anda. Zhu Rende berkata dengan penuh semangat, saya menunggu lama pada produk pertama Thomson pagi ini, tetapi saya tidak melihat Anda. Saya hanya dapat menemukannya dengan beberapa cara. Baru pada saat itulah Ye Chen menyadari bahwa dia tidak memiliki ponsel pada waktu itu, jadi biarkan mereka pergi ke Thomson Yipin untuk menemukannya sebelum pelelangan, tetapi sekarang mereka semua tinggal di apartemen Dadu, dan pihak lain secara alami tidak bisa menemukannya. Zhu Tua, saya benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda, masuk dan duduk, kata Ye Chen. Zhu Rende menggelengkan kepalanya seperti mainan, Tuan Ye, tidak perlu. Sesuatu terjadi di rumah saya baru-baru ini, dan saya masih perlu duduk di kota. Ini adalah surat undangan untuk pelelangan. Anda dapat mengambilnya dengan... Ye Chen mengangguk. Tepat saat dia hendak mengucapkan terima kasih, Zhu Rende pergi dengan tergesa-gesa. Jelas, sesuatu terjadi pada keluarga Zhu. Dia awalnya ingin bertanya apa yang terjadi pada keluarga Zhu, mungkin dia bisa membantu, tetapi Zhu Rende berjalan sangat cepat, dia hanya bisa menyerah. Ye Chen melihat surat undangan di tangannya, dan sudut mulutnya melengkung. Saya harap saya bisa memotret danding yang saya inginkan hari ini. Bab 90. 2 siang. Di pintu masuk Hotel Millennium di Jiangcheng, sebuah taksi perlahan berhenti. Pintu mobil terbuka, dan Ye Chen dengan setelan jas berjalan turun. Dia tidak akan cukup bodoh untuk memakai pakaian tua itu ke pelelangan, kalau tidak dia akan diprovokasi kemanapun dia pergi. Jika kamu memakainya seperti ini hari ini, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Ye Chen berjalan menuju pintu, dan segera melihat Zhu Zixuan yang khawatir berdiri di pintu dengan linglung. Zhu Zixuan hari ini berpakaian sangat santai, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dan dia terlihat kuyu. Dia berjalan mendekat dan berkata langsung, apa yang kamu linglung, ayo pergi. Baru saat itulah Zhu Zixuan bangun, dan dengan cepat berkata dengan hormat, Tuan Ye, Anda di sini. Kali ini, dia tidak berani lagi tidak sopan kepada Ye Chen. Bagaimanapun, Tuan dan kakeknya menjelaskannya berkali-kali. Dia belajar dari nada keduanya bahwa Ye Chen mengerikan, dan begitu banyak hal terjadi di dunia. Keluarga baru-baru ini, dia secara bertahap belajar menahan diri. Ye Chen dan Zhu Zixuan membagikan surat undangan kepada penjaga keamanan dan berhasil memasukkannya. Tidak seperti hotel kelas atas biasa, Millennium Hotel lebih seperti klub pribadi, lingkungan keseluruhan adalah bangunan bergaya Cina, dan ada bunga dan air. Keduanya menemukan sofa dan duduk. Tuan Ye, sekarang saatnya untuk memasuki venue. Ini juga disebut waktu untuk pertukaran sosial. Lelang yang sebenarnya akan diadakan di lantai atas dalam 2 jam. Mari duduk di sini sebentar dan makan makanan ringan. Zhu Zixuan serius. Serius. Ye Chen melirik seluruh ruang perjamuan. Sebagian besar dari 5 atau 6 orang berkumpul bersama dan mengobrol sambil minum anggur merah.
Para pria mengenakan jas dan sepatu kulit, dan para wanita semuanya mengenakan gaun yang layak, yang cukup seksi. Perjamuan tingkat atas semacam ini, Ye Chen tidak pernah masuk angin sejak dia masih kecil, yang juga menyebabkan kepribadiannya yang penyendiri. Melihat suasananya agak canggung, Zhu Sisuan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda kenal seseorang di sini? Jika ya, Anda bisa pergi dan mengobrol dengan mereka." Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, jika kamu punya teman, cari mereka." Setelah berbicara, dia menutup matanya dan sepertinya siap untuk beristirahat. Tepat ketika Zhu Sisuan hendak mengatakan sesuatu, beberapa anak laki-laki dan perempuan dengan piala datang, dan seorang gadis meraih tangan Zhu Sisuan dan berkata dengan terkejut, "Sisuan, kamu di sini." Melihat gadis itu, Zhu Sisuan menunjukkan senyum enggan, karena pihak lain adalah Lucio, seorang sosialita terkenal di Jiangcheng. Lucio dikenal sebagai wanita cantik dalam lingkaran, dengan keluarga yang baik, orang-orang yang akrab, dan keterampilan komunikasi yang kuat. Pada dasarnya, di mana dia berada, akan ada anak laki-laki di sekitarnya. Hari ini, Lucio berdandan dengan hati-hati, jelas bersiap untuk bertemu dengan beberapa talenta muda di pelelangan. "Hei, kenapa kamu satu-satunya di keluarga Zhu?" "Ya, keluarga Zumu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang." Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak tepat terdengar. Zhu Sisuan menoleh, secara alami memperhatikan pria yang berbicara. Liu Weicheng, satu-satunya putra keluarga Liu, status keluarga Liu di Jiangcheng tidak rendah, dan kekuatan ekonominya sangat kuat. Jika ada master seni bela diri yang bertanggung jawab, itu pasti akan menjadi salah satu keluarga top di Jiangcheng. Dibandingkan dengan keluarga Zhu dan keluarga Liu, ada kesenjangan besar, dan karena kedua perusahaan sering bertabrakan dalam bisnis, pada dasarnya tidak ada yang baik untuk dikatakan ketika mereka bertemu. Ada juga beberapa anak laki-laki dan perempuan, dan keluarga di belakang mereka tidak rendah di Jiangcheng. Karena usia yang sama, orang-orang ini berkumpul bersama dalam lingkaran mereka sendiri di lelang ini. Zhu Sisuan memelototi Liu Weicheng, tidak berbicara, dan minum untuk dirinya sendiri. Lucio secara alami memperhatikan Ye Chen dengan mata tertutup untuk pertama kalinya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sisuan, ini?" Zhu Sisuan tahu bahwa Ye Chen tidak suka diganggu, jadi dia hanya bisa menjelaskan, "Dia adalah tamu keluarga Zhu saya dan tertarik dengan pelelangan hari ini, jadi datang dan lihatlah, dia sedang beristirahat, semua orang tidak boleh mengganggu dia." Lucio memandang Ye Chen dengan penuh minat. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa akrab, jadi dia berkata, "Sisuan, karena dia adalah tamumu, dia juga anggota lingkaran. Kalau begitu, pria tampan, apakah kamu tidak benar-benar ingin memperkenalkan diri?" Kalimat terakhir jelas ditujukan untuk Ye Chen. Suara Lucio sangat manis dan lembut, dan anak laki-laki biasa tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah serangan suaranya. Benar saja, Ye Chen membuka matanya, dan matanya melirik semua orang, sangat acuh tak acuh. "Aku tidak satu lingkaran denganmu, jadi aku tidak perlu memperkenalkan diri." Ketika kata-kata itu jatuh, tidak hanya Lucio, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Mereka telah berada di Jiangcheng begitu lama, dan mereka belum pernah melihat pria yang begitu menantang. Penampilan dan sosok Lucio dapat menempati peringkat 10 besar di Jiangcheng. Bagaimana dia bisa menolak undangan wanita cantik seperti itu tanpa ragu-ragu? Ini terlalu gila. Apakah Anda ingin memperkenalkan banyak waktu? Poin kuncinya adalah nada bicara pihak lain seolah-olah mereka tidak pantas mengetahui namanya. Liu Weicheng dengan cepat berdiri di depan Lucio, meraih lengan Lucio yang adil dengan satu tangan, dan berkata dengan prihatin, "Siu, apa yang kamu lakukan pada pria seperti ini? Mereka jelas-jelas tidak tahu malu." Lucio tersenyum, berpura-pura mengambil anggur merah, dan melepaskan diri dari tangan Liu Weicheng. Liu Weicheng sedikit tidak senang di dalam hatinya, matanya langsung tertuju pada Ye Chen, dan dia berkata dengan dingin, "Wah, apa-apaan kamu, berpura-pura berada di depan kami. Kamu menjelaskan kepada Laozi, kami tahu kamu. Untuk wajahmu." Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak ingin memarahi putra seperti ini, dia hanya menurunkan nilainya. Dia langsung berdiri, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berjalan keluar. Dari sudut pandang Liu Weicheng, jelas bahwa pihak lain telah mengakui kepengecutan dia memperhatikan bahwa Lucio menatapnya dari sudut matanya, dan keinginannya untuk mengekspresikan menjadi lebih kuat. Dia mengulurkan tangannya, meraih Ye Chen yang hendak pergi, dan memerintahkan, "Mau pergi? Apakah aku membiarkanmu pergi? Jika kamu ingin pergi, kamu bisa meminta maaf terlebih dahulu kepada Xiu."
Pada saat ini, Liu Weicheng merasa bahwa dia sangat tampan, dan bahkan merasa bahwa Lucio sudah penuh dengan musim semi, mungkin membuka kamar di malam hari akan dapat menikmati selangkangan Lucio. Melihat adegan ini, wajah Zhu Zixuan sangat berubah, tetapi dia tahu karakter Ye Chen. Bahkan kakeknya harus dilayani dengan hati-hati, orang macam apa dia Liu Weicheng. Tetapi situasi keluarga Zhu saat ini berbahaya. Pada saat ini, dia tidak boleh membuat musuh untuk keluarga Zhu. Dia hanya bisa membujuknya dengan kata-kata yang baik. Liu Weicheng, lepaskan. Tuan Ye, ini bukan untukmu menghina. Tuan Ye, bagaimana Jiang Chen bisa memiliki nama keluarga Ye? Satu-satunya keluarga dengan nama keluarga yang meninggal 5 tahun lalu. Apa yang Anda takutkan? Liu Weicheng mencibir, Ibu Tuan Ye. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen benar-benar tidak bisa menahannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia memilih untuk tidak berintegrasi ke dalam lingkaran ini. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia memilih untuk pergi sesegera mungkin. Tetapi beberapa orang ditakdirkan untuk mati, dan dia tidak perlu menanggungnya. Detik berikutnya, ketika Ye Chen memutar tangan kanannya, dia menggenggam lengan Liu Weicheng dengan bacannya, dan kemudian menekannya dengan keras. Semua orang hanya mendengar, klik. Lengan Liu Weicheng langsung hancur. Hampir 360 derajat memutar. Liu Weicheng tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan tiba-tiba mematahkan tangannya, dan rasa sakit yang kuat membuatnya melolong. Lucio dan yang lainnya bahkan menutup mulut mereka, jelas ketakutan. Tapi semua ini masih jauh dari selesai. Ye Chen tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang Liu Weicheng secara langsung. Bang! Tubuh Liu Weicheng jatuh ke tanah, otaknya pusing, dan wajahnya penuh darah. Kau bocah sebenarnya. Liu Weicheng meraung marah, tapi Ye Chen tidak memberinya hak untuk berbicara. Mulutmu terlalu kotor, berhenti bicara di masa depan. Suara sedingin es itu jatuh, seperti pengumuman kematian. Ye Chen meraih leher Liu Weicheng dan menghancurkannya langsung ke meja kaca temperet. Tekanan kuat menghantam, mulut Liu Weicheng bertabrakan langsung dengan meja kaca. Gigi patah semua. Mulutnya memuntahkan darah. Wajah Zhu Zixuan pucat, dia dengan cepat meraih tangan Ye Chen, dan membujuk, Tuan Ye, jangan. Ye Chen melirik Zhu Zixuan, matanya tidak berfluktuasi sama sekali. Apa yang ingin dia lakukan? Raja Neraka tidak bisa menghentikannya. Liu Weicheng diangkat lagi dan dihantam keras ke meja kaca yang sudah retak. Bang! Dengan suara keras, meja kaca temperet langsung hancur,